Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 di semester genap bagian pertama. Tapi sebelumnya, kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, kemudian like dan share atau kirim kepada teman-teman yang lain supaya channel ini lebih bermanfaat untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai. Nabi Soleh alaihissalam, sang pemberani. Nabi Soleh alaihissalam adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nama lengkap beliau adalah Saleh bin Ubaid bin As bin Masih bin Abid bin Hazir bin Samud bin Amir bin Irim bin Syam bin Nuh. Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Samud. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Soleh alaihissalam adalah berupa unta betina yang keluar dari celah-celah batu sebagai tanda-tanda kebesaran dari Allah bagi kaum Samud. Perilaku yang dapat diteladani dari Nabi Soleh alaihissalam adalah berani dalam menyampaikan kebenaran. Contohnya, Nabi Soleh berani menyampaikan kebenaran kepada kaum Samud yang suka berbuat kejahatan dan zalim. Kita dapat meneladani dengan berani bertanya ketika kita tidak mengetahui sesuatu, khususnya ketika kita sedang menuntut ilmu atau sedang belajar. Ingat, menuntut ilmu itu wajib, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Menuntut ilmu menjadikan seseorang menjadi pandai. Orang pandai selalu mengikuti dan memperhatikan pelajaran dengan baik. Berani bertanya apabila ada pelajaran yang kurang dimengerti, dan sering bertanya, itu ilmu semakin bertambah. Sekarang, ayo berlatih mengerjakan soal. Perhatikan perintahnya baik-baik, dan coba untuk mengerjakannya dengan teliti. Kita lanjutkan ke pelajaran 8. Senang bisa membaca Al-Quran surah Al-Asr. Surah Al-Asr merupakan surah ke-103 dari total 114 surat dalam Al-Quran. Al-Asr artinya masa atau waktu. Surah Al-Asr terdiri atas 3 ayat. Surah Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Menghafal surat Al-Asr dilakukan dengan membaca berulang ayat per ayat. Surah Al-Asr berisi pesan pokok tentang perintah beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Pesan surah Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal soleh, memberi nasihat untuk berbuat baik, dan memberikan nasihat untuk berperilaku sabar. Kunci menjadi orang sukses adalah disiplin. Surah Al-Asr menganjurkan kita untuk disiplin dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Orang yang merugi adalah orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Berikut ini adalah tulisan dan terjemahan lengkap surah Al-Asr serta arti perkata yang ada dalam surah Al-Asr. Perhatikan baik-baik ya. Materi berikutnya adalah meneladani perilaku kerja keras dan disiplin Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah putra Harun al-Baro'an bin Tarih. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam lahir di Palestina. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya yang ingkar. Tugas Nabi Lut alaihissalam membimbing umatnya ke jalan yang benar. Beliau mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Perilaku yang dapat diteladani dari Nabi Lut alaihissalam adalah beliau seorang pekerja keras dan disiplin. Waktunya ia habiskan untuk berdakwah. Kita meneladaninya dengan bekerja keras dan disiplin dalam belajar dan menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya,
Ini adalah soal untuk berlatih. Ya, ini adalah soal latihan untuk pelajaran 8. Selamat mengerjakan. Baiklah, kita lanjutkan ke pelajaran 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada orang yang menyucikan diri. Manusia harus menyucikan dirinya. Menyucikan diri berarti membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor. Al-Qudus adalah salah satu Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik, yang artinya Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Allah Maha Sempurna. Memahasucikan Allah adalah ibadah. Semua makhluk harus memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Subhanallah adalah salah satu cara memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Menyucikan nama Allah dengan berzikir dan berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna Al-Qudus. Menyucikan diri kita sendiri, baik lahir maupun batin. Menyucikan diri secara lahir misalnya wudhu, tayamum, dan mandi. Sedangkan menyucikan diri secara batin yaitu menyucikan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan dari segala keburukan. Kemudian mengisi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan suci, dan menghindari perkataan dan perbuatan yang tercela. Lanjutkan dengan latihan mengerjakan soal pelajaran 9 ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rangkuman pembelajaran kita telah selesai. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk terus menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.